Ia tidak lagi punya nama. Ia tidak lagi punya bentuk. Namun satu hal masih tersisa, pilihan. Dan kali ini, yang dipilih bukan untuk bertahan, melainkan untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para penjaga kisah. Salam sehat dan doa sejahtera untuk kalian semua. Semoga selalu dalam lindungan dan kekuatan, apapun kegelapan yang sedang kalian hadapi. Like jika kalian siap melihat duel yang lebih brutal. Tulis dari mana kota Anda menonton. Subscribe, karena mulai episode ini, rahasia terbesar Majapahit akan terbuka. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu kuat menghadapi apapun yang mencoba merusak diri kalian. Karena terkadang, musuh terbesar ada di dalam. Mari kita mulai saja ceritanya. Ruang telah kehilangan maknanya sebagai wadah. Ia tidak lagi memisahkan, tidak lagi membatasi, tidak lagi memberi arah. Segala sesuatu menyatu dalam ketiadaan yang justru terasa padat, seperti tekanan tanpa sumber, seperti kehadiran tanpa bentuk. Waktu pun runtuh bersama itu. Tidak lagi bergerak, tidak lagi berurutan, tidak lagi bisa disebut sebelum atau sesudah. Yang tersisa hanyalah sebuah kondisi. Statis namun berdenyut, diam namun penuh konflik, hampa namun terlalu berat untuk disebut kosong. Di dalamnya, dua kehendak masih bertahan. Bukan sebagai sosok, bukan sebagai tubuh, bahkan bukan sebagai kesadaran yang utuh, melainkan sebagai sisa dari sesuatu yang menolak untuk selesai. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar. Namun keduanya saling menyadari, bukan melalui indera, melainkan melalui gesekan eksistensi. Sebuah tekanan halus yang saling bertabrakan di antara lapisan realitas yang telah pecah. Setiap getaran kecil menciptakan riak, dan setiap riak membawa makna yang lebih tajam daripada kata-kata. Di sanalah mereka berdiri, atau lebih tepatnya, bertahan. Wiratma merasakan sesuatu yang asing. Bukan ancaman, bukan ketakutan, melainkan kekosongan yang berbeda dari yang pernah ia kuasai. Ia telah lama melampaui bentuk, ia telah melepaskan identitas. Ia telah menjadi sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Sesuatu yang tidak bisa dihancurkan karena tidak memiliki inti untuk dihancurkan. Ia adalah kehendak yang bebas dari batas. Ia adalah keberadaan tanpa pusat. Dan selama ini, itu cukup. Itu lebih dari cukup. Namun kini, ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Di hadapannya, jika hadapan masih bisa digunakan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang telah ia lampaui. Sesuatu yang seharusnya tidak bisa ada dalam kondisi seperti ini. Sesuatu yang tidak mengikuti logika kehancuran yang sama. Wira. Nama itu muncul, bukan sebagai ingatan, melainkan sebagai gema. Sebuah sisa definisi yang seharusnya telah hilang bersama runtuhnya struktur realitas. Namun entah bagaimana, ia masih ada. Tidak lengkap, tidak utuh, tapi cukup untuk dikenali. Namun yang berdiri di sana, bukan lagi Wira yang pernah ia lawan. Bukan manusia dengan tubuh dan luka. Bukan pejuang dengan tekad dan emosi. Tidak seperti Wiratma yang melepaskan segalanya untuk menjadi tak terbatas. Wira justru melakukan kebalikan yang tidak masuk akal. Ia tidak menghilangkan dirinya. Ia tidak membubarkan eksistensinya. Ia tidak menyerah pada kehampaan. Ia tetap ada. Namun, bukan karena ia tidak bisa hilang, melainkan karena ia memilih untuk tetap ada. Pilihan itu terasa,
bukan sebagai keputusan sederhana, melainkan sebagai tekanan konstan yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Setiap fragmen dari Wira, yang pernah hancur, yang pernah terhapus, yang pernah hilang dalam benturan sebelumnya, tidak kembali sebagai kenangan, tidak kembali sebagai bagian dari masa lalu. Mereka kembali sebagai sesuatu yang baru. Setiap bagian itu seperti dibangun ulang dari nol, tanpa bergantung pada apa yang pernah ada. Tidak ada nostalgia, tidak ada keterikatan, tidak ada kebutuhan untuk mengingat. Yang ada hanyalah keputusan berulang, tanpa henti, untuk tetap menjadi. Dan keputusan itu tidak bisa dihancurkan. Wiratma mulai menyadari celah dalam pemahamannya sendiri. Selama ini, ia percaya bahwa segala sesuatu bisa dilepaskan, bahwa identitas hanyalah konstruksi, bahwa makna hanyalah ilusi yang bisa dibongkar kapan saja. Dan dengan melepaskan semuanya, ia mencapai sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh kehancuran. Namun Wira tidak bermain di aturan itu. Ia tidak mencoba melampaui. Ia tidak mencoba melarikan diri dari definisi. Ia tidak mencoba menjadi sesuatu yang tak terbatas dengan cara menghapus batas. Ia justru menciptakan batasnya sendiri. Dan itu tidak bisa diprediksi. Getaran mulai berubah. Bukan lebih kuat, bukan lebih cepat, namun lebih pasti. Seolah setiap bagian dari keberadaan Wira memiliki arah yang jelas, tujuan yang tidak tergoyahkan. Tidak peduli seberapa banyak bagian itu dihancurkan, tidak peduli seberapa dalam ia ditarik ke dalam kehampaan. Ia selalu kembali, tidak sebagai sisa, tidak sebagai bayangan, melainkan sebagai keputusan baru. Setiap kali ia hampir lenyap, ia memilih lagi. Setiap kali ia kehilangan bentuk, ia menciptakan bentuk baru. Setiap kali maknanya runtuh, ia mendefinisikan ulang dirinya. Dan proses itu tidak berhenti, tidak melambat, tidak melemah. Ia terus terjadi, tanpa akhir. Wiratma mencoba merespon. Ia mencoba melakukan apa yang selama ini selalu berhasil. Mengosongkan, menghapus, menghilangkan makna dari segala sesuatu hingga tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Ia menarik lapisan demi lapisan realitas yang masih tersisa di sekitar Wira, mencoba membongkar struktur yang menopang keberadaannya. Namun, tidak ada struktur, tidak ada fondasi, tidak ada inti. Yang ada hanyalah rangkaian pilihan yang terus diperbarui. Dan pilihan tidak bisa dihapus dengan cara yang sama seperti bentuk. Untuk pertama kalinya sejak ia melampaui eksistensi, Wiratma merasakan sesuatu yang mendekati ketidakpastian. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia menghadapi sesuatu yang tidak mengikuti hukum yang ia pahami. Wira tidak bertahan karena ia kuat. Ia tidak bertahan karena ia utuh. Ia bertahan karena ia terus memilih untuk menjadi. Dan selama pilihan itu ada, selama keputusan itu terus dibuat, ia tidak akan pernah benar-benar hilang. Di dalam kehampaan yang tidak memiliki suara, tidak memiliki cahaya, tidak memiliki arah, sebuah resonansi mulai terbentuk. Halus, hampir tidak terasa, namun terus berkembang. Resonansi itu bukan benturan kekuatan, bukan pula konflik antara dua entitas, melainkan perbedaan fundamental antara dua cara untuk ada. Satu yang melepaskan segalanya hingga tidak tersentuh, dan satu lagi yang membangun dirinya kembali, lagi dan lagi, tanpa henti. Dan di antara keduanya, tidak ada jalan untuk kembali. Karena ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat. Ini adalah tentang siapa yang masih memilih. Kesadaran tidak lagi mengalir sebagai sesuatu yang utuh. Ia pecah, menyebar,
menyusup ke dalam celah-celah realitas yang telah kehilangan struktur. Namun di dalam kekacauan yang tidak lagi bisa disebut kacau, karena bahkan kekacauan membutuhkan pola, Wiratma tetap ada. Bukan sebagai pusat, bukan sebagai inti, melainkan sebagai keberadaan yang telah melepaskan kebutuhan akan keduanya. Ia tidak lagi berpikir dalam arti yang lama. Tidak ada proses, tidak ada urutan, tidak ada awal yang mengarah ke akhir. Yang ada hanyalah pemahaman yang muncul secara simultan, sekaligus, menyeluruh, tanpa perlu dirangkai. Dan di dalam pemahaman itu, ia melihat perbedaan. Bukan perbedaan kecil, bukan variasi tipis yang bisa diabaikan, melainkan celah mendasar yang memisahkan dua konsep keberadaan secara total. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia temui, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sistem yang telah ia lampaui. Wira. Nama itu tidak lagi sekedar identitas, ia menjadi titik referensi, sebuah anomali yang menolak untuk larut ke dalam ketidakbermaknaan. Sesuatu yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di dalam kondisi yang seharusnya meniadakan segala bentuk perkembangan. Wiratma mencoba memahami, bukan dengan mencari jawaban, tetapi dengan membongkar kemungkinan. Ia menelusuri setiap fragmen yang membentuk keberadaan di hadapannya. Ia mencoba melihat apakah ada sisa struktur lama, apakah ada inti tersembunyi yang bisa dijadikan titik hancur, apakah ada jejak masa lalu yang masih bisa dimanfaatkan sebagai celah. Namun tidak ada. Tidak ada pola yang bisa diulang. Tidak ada fondasi yang bisa digoyahkan. Tidak ada sejarah yang bisa ditarik kembali untuk meruntuhkan masa kini. Wira tidak dibangun dari apa yang pernah ia miliki. Ia tidak berdiri di atas ingatan. Ia tidak bertahan karena kontinuitas. Ia ada karena ia memilih untuk ada pada setiap momen yang bahkan tidak lagi bisa disebut momen. Dan disitulah perbedaannya mulai terasa. Tajam, tidak bisa dihindari. Wiratma telah melampaui definisi. Ia telah menghancurkan batas-batas yang dulu membentuknya. Ia telah menanggalkan nama, identitas, bentuk, bahkan makna. Ia tidak lagi terikat oleh apapun. Ia tidak lagi membutuhkan sesuatu untuk disebut sebagai dirinya. Ia adalah kebebasan absolut, tanpa pusat, tanpa arah, tanpa keharusan untuk tetap sama. Namun kebebasan itu memiliki konsekuensi. Ia tidak memiliki alasan untuk tetap menjadi sesuatu. Ia tidak memiliki kebutuhan untuk mempertahankan keberadaannya dalam bentuk apapun. Ia tidak memiliki dorongan untuk mencipta, karena mencipta berarti memilih, dan memilih berarti membatasi. Dan Wiratma telah lama meninggalkan batas. Sebaliknya, Wira melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dalam kerangka itu. Ia tidak melampaui batas, ia tidak menghancurkan definisi, ia tidak membebaskan dirinya dari struktur. Ia justru mengikat. Namun bukan ikatan yang berasal dari luar, bukan keterpaksaan, bukan penjara, melainkan ikatan yang dipilih. Fragmen-fragmen dirinya yang telah tercerai, yang pernah hilang dalam benturan sebelumnya, tidak kembali karena hukum sebab akibat. Tidak kembali karena ada sistem yang memulihkannya. Tidak kembali karena ada inti yang menariknya pulang. Mereka kembali karena dipanggil. Dan panggilan itu bukan suara, bukan sinyal, melainkan keputusan. Setiap fragmen itu yang seharusnya telah lenyap tanpa jejak, merasakan satu hal yang sama. Sebuah kehendak yang tidak memaksa, namun tidak bisa diabaikan. Sebuah arah yang tidak mengikat, namun tidak bisa ditolak. Dan satu persatu, mereka kembali. Bukan sebagai bagian dari masa lalu. Bukan sebagai serpihan yang mencoba menyatu kembali dengan bentuk lama. Melainkan sebagai elemen baru yang memilih untuk menjadi bagian dari sesuatu yang sedang dibangun. Wira tidak mengumpulkan dirinya kembali. Ia menciptakan dirinya kembali. Setiap fragmen yang datang tidak
tidak ditempatkan pada posisi lama, tidak dipaksa untuk menjadi apa yang pernah ia jadi, tidak dibatasi oleh peran sebelumnya. Ia diberikan ruang untuk menjadi sesuatu yang baru, namun tetap terhubung oleh satu hal yang sama, pilihan untuk menjadi satu. Dan dari situ, sesuatu mulai terbentuk. Bukan tubuh, bukan identitas yang bisa dinamai, melainkan struktur keberadaan yang tidak bergantung pada masa lalu, namun juga tidak terlepas sepenuhnya dari makna. Sebuah keseimbangan yang tidak statis, namun juga tidak hancur. Sebuah sistem yang tidak tetap, namun juga tidak acak. Wiratma merasakannya. Setiap perubahan kecil dalam resonansi itu membawa implikasi yang luas. Setiap fragmen yang menyatu menambah kompleksitas yang tidak bisa diprediksi. Bukan karena ia terlalu rumit, melainkan karena ia tidak mengikuti pola yang bisa dianalisis. Ia tumbuh, bukan secara linier, bukan secara eksponensial, melainkan secara konseptual. Setiap pilihan menciptakan kemungkinan baru. Setiap kemungkinan yang dipilih menciptakan realitas baru. Dan realitas itu tidak menggantikan yang lama, melainkan berdiri berdampingan, saling menguatkan, saling mengisi celah yang mungkin muncul. Ini bukan rekonstruksi. Ini bukan evolusi. Ini adalah penciptaan berkelanjutan. Dan selama proses itu berlangsung, Wira tidak bisa dihentikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Wiratma mencoba menyesuaikan pendekatannya. Ia tidak lagi mencoba menghapus secara langsung. Ia mencoba memahami pola dari proses penciptaan itu, mencari titik di mana pilihan dibuat, mencari celah di mana keputusan bisa diganggu, mencari momen di mana kehendak bisa dilemahkan. Namun, ia kembali menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Tidak ada titik awal. Tidak ada momen spesifik di mana pilihan dibuat. Karena pilihan itu tidak terjadi sekali. Ia terjadi terus-menerus, tanpa jeda, tanpa henti, tanpa kebutuhan untuk dipicu. Wira tidak menunggu untuk memilih. Ia selalu memilih. Dan karena itu, tidak ada celah untuk menghentikannya. Setiap upaya untuk mengganggu satu bagian dari dirinya hanya menghasilkan satu hal, bagian itu memilih lagi. Setiap upaya untuk menghapus satu makna hanya menghasilkan satu hal, makna baru diciptakan. Setiap upaya untuk memecah satu struktur hanya menghasilkan satu hal, struktur lain terbentuk, berbeda, lebih adaptif, lebih tidak bisa diprediksi. Dan perlahan, tanpa perlu ledakan, tanpa perlu benturan besar, keadaan mulai berubah. Bukan karena Wira menyerang, bukan karena Wiratma melemah, melainkan karena keseimbangan yang sebelumnya tidak tergoyahkan mulai bergeser. Kehampaan yang dulu menjadi wilayah kekuasaan Wiratma, yang dulu menjadi tempat di mana segala sesuatu kehilangan makna, kini mulai terisi, bukan oleh bentuk, bukan oleh energi, melainkan oleh keputusan. Dan keputusan tidak bisa dihapus dengan kekosongan, karena kekosongan tidak memiliki kehendak. Sedangkan keputusan adalah kehendak itu sendiri. Wiratma mulai memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekedar perbedaan strategi. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini bukan tentang siapa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Ini tentang fondasi keberadaan. Ia telah memilih untuk tidak memiliki fondasi. Wira memilih untuk menciptakan fondasi. Lagi dan lagi, setiap kali fondasi itu runtuh. Dan dalam konfrontasi antara ketiadaan fondasi dan penciptaan fondasi tanpa henti, hasilnya tidak lagi netral. Karena sesuatu yang tidak memiliki pusat, tidak bisa menahan sesuatu yang terus membangun pusatnya sendiri.
resonansi itu semakin kuat. Bukan karena intensitas, melainkan karena kejelasan. Perbedaan di antara mereka kini tidak lagi samar, tidak lagi tersembunyi di balik kompleksitas konsep. Ia menjadi nyata, terasa, tidak bisa dihindari. Wiratma, untuk pertama kalinya, tidak hanya memahami Wira. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sesuatu yang bisa ia kalahkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena ini bukan lagi tentang menghancurkan sesuatu yang ada. Ini adalah tentang menghadapi sesuatu yang terus memilih untuk ada. Tidak ada aba-aba, tidak ada garis awal, tidak ada tanda yang menandai kapan pertarungan dimulai. Karena pada kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar berhenti. Yang ada hanyalah perubahan intensitas, lonjakan tekanan, dan pergeseran dominasi di dalam ruang yang bahkan tidak lagi bisa disebut ruang. Dalam kehampaan yang telah kehilangan hukum, dua kehendak itu kembali bertabrakan. Bukan sebagai entitas yang saling menyerang, melainkan sebagai dua prinsip yang tidak bisa berdampingan tanpa saling meniadakan. Wiratma bergerak lebih dulu, atau setidaknya perubahan pertama berasal darinya. Namun bergerak tidak lagi berarti perpindahan. Ia adalah pergeseran keadaan. Sebuah keputusan untuk mengosongkan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan kesadarannya. Kehampaan yang ia bawa tidak menyebar seperti gelombang, tidak merambat seperti energi, tidak pula meledak seperti kekuatan. Ia muncul akaligus, menyelimuti, menghapus makna dari setiap hal yang disentuhnya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kehancuran yang dramatis. Yang ada hanyalah hilangnya arti. Segala sesuatu yang berada di jalur itu kehilangan alasan untuk ada. Tidak hancur, melainkan berhenti memiliki definisi. Dan dalam dunia di mana definisi adalah satu-satunya yang tersisa, itu sama dengan lenyap. Ia mengarah pada Wira. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah terbentuk dari ribuan kemungkinan yang pernah dianalisis. Ketika kehampaan itu menyentuh Wira, ia tidak hilang, tidak sepenuhnya, tidak permanen. Sebagian dari dirinya memang lenyap, terhapus dari struktur yang baru saja ia bangun. Namun sebelum kekosongan itu sempat menetap, sebelum penghapusan itu menjadi final, sesuatu terjadi. Sebuah pilihan. Dan dari pilihan itu, bagian yang hilang kembali. Bukan sebagai sisa, bukan sebagai pemulihan dari keadaan sebelumnya, melainkan sebagai versi baru yang tidak lagi terikat oleh definisi yang telah dihapus. Wiratma tidak berhenti. Ia memperdalam serangannya. Ia tidak lagi hanya mengosongkan permukaan. Ia menyusup lebih dalam, mencoba menjangkau konsep di balik keberadaan Wira. Ia mengincar bukan bentuknya, bukan manifestasinya, melainkan kemungkinan itu sendiri. Jika tidak ada kemungkinan untuk ada, maka tidak akan ada yang bisa diciptakan kembali. Itulah logika yang ia gunakan. Namun bahkan logika itu mulai retak. Karena Wira tidak bergantung pada kemungkinan yang tersedia. Ia menciptakan kemungkinan baru. Setiap kali ruang untuk eksistensi ditutup, ia membuka ruang lain. Setiap kali jalur untuk kembali dihapus, ia menciptakan jalur baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ada batasan yang bisa mengurungnya, karena batas itu sendiri menjadi bahan untuk mencipta. Benturan itu meningkat, tidak dalam bentuk ledakan, melainkan dalam kepadatan makna yang saling bertolak belakang. Kehampaan dari Wiratma semakin dalam, semakin absolut, semakin mendekati titik di mana bahkan konsep tidak ada pun tidak lagi bisa digunakan. Ia mencoba mencapai kondisi di mana tidak ada lagi referensi apapun, di mana bahkan keberadaan sebagai ide pun
tidak bisa bertahan. Setiap kali ia dihapus, ia tidak kembali ke bentuk sebelumnya. Ia tidak mempertahankan apa yang hilang. Ia tidak mencoba melawan proses pengosongan. Ia menerima kehancuran itu, lalu menggunakannya sebagai dasar untuk mencipta sesuatu yang baru. Ini bukan pertahanan. Ini bukan regenerasi. Ini adalah redefinisi tanpa henti. Dan disitulah duel ini berubah menjadi sesuatu yang tidak memiliki aturan. Karena tidak ada kondisi tetap yang bisa dijadikan acuan. Tidak ada hasil sementara yang bisa dianggap sebagai keuntungan. Setiap kerusakan yang terjadi pada Wira bukanlah kelemahan, melainkan bahan baku. Setiap kehilangan yang ia alami bukanlah kemunduran, melainkan peluang untuk mencipta bentuk yang lebih bebas dari batas sebelumnya. Wiratma mulai meningkatkan intensitasnya secara drastis. Ia tidak lagi mencoba menghapus secara bertahap. Ia menyerang secara simultan di semua lapisan yang masih bisa dijangkau. Ia menghapus kemungkinan masa depan, mengosongkan jejak masa lalu, dan meniadakan kondisi saat ini. Semuanya dalam satu tindakan yang tidak terpisah oleh waktu. Ia menciptakan keadaan di mana tidak ada tempat untuk kembali. Tidak ada arah untuk berkembang. Tidak ada titik untuk memulai ulang. Sebuah kehampaan total yang seharusnya menutup semua jalan. Dan untuk sesaat, resonansi itu berubah. Wira menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada sisa, tidak ada indikasi bahwa ia pernah ada di sana. Keheningan menyelimuti segalanya. Dan dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, tidak ada pantulan dari kehendak lain. Hanya Wiratma sendiri. Namun kesendirian itu tidak bertahan lama, karena di dalam kehampaan yang telah sempurna, sesuatu yang tidak seharusnya mungkin mulai terbentuk. Bukan dari sisa, bukan dari fragmen yang tertinggal, melainkan dari keputusan yang tidak membutuhkan dasar. Wira muncul kembali. Tidak dari luar, tidak dari dalam, melainkan dari sesuatu yang tidak memiliki arah. Ia tidak kembali karena ada bagian yang tersisa. Ia kembali karena ia memilih untuk ada, bahkan ketika tidak ada tempat untuk menjadi. Dan kali ini, kehadirannya berbeda. Lebih stabil, lebih tajam, lebih mandiri dari kondisi apapun. Jika sebelumnya ia masih dipengaruhi oleh kehampaan di sekitarnya, kini ia tidak lagi bergantung pada apapun di luar dirinya. Ia menjadi sumber bagi keberadaannya sendiri. Dan itu mengubah segalanya. Wiratma merasakan pergeseran itu, bukan sebagai ancaman langsung, melainkan sebagai perubahan hukum yang mendasari interaksi mereka. Serangannya, yang selama ini absolut, tidak lagi memiliki efek yang sama. Bukan karena melemah, melainkan karena tidak lagi relevan terhadap sesuatu yang tidak bergantung pada kondisi yang ia hancurkan. Ia mencoba lagi. Mengosongkan, menghapus, meniadakan. Namun setiap kali ia melakukannya, hasilnya sama. Wira tidak bertahan. Ia mencipta. Dan setiap ciptaan baru itu tidak bisa disentuh oleh metode yang sama. Karena ia tidak berasal dari struktur yang sama. Duel itu kini mencapai titik di mana tidak ada lagi yang bisa disebut sebagai serangan atau pertahanan. Yang ada hanyalah dua proses yang berjalan bersamaan. Saling meniadakan, saling menantang, saling memaksa satu sama lain untuk berubah. Wiratma terus mengosongkan. Wira terus mencipta. Dan di antara keduanya, realitas yang tersisa menjadi medan yang terus berubah, terus runtuh, terus terbentuk kembali tanpa pola yang bisa dipegang. Namun perlahan, tanpa perlu penanda yang jelas, arah dari duel itu mulai terlihat. Bukan karena salah satu menjadi lebih kuat, melainkan karena salah satu
tidak bisa dihentikan dengan cara apapun. Wiratma bisa menghapus apapun yang ada. Namun ia tidak bisa menghapus sesuatu yang belum diciptakan. Dan selama Wira terus mencipta, selama ia terus memilih untuk menjadi, akan selalu ada sesuatu yang muncul setelah setiap penghapusan. Sebuah siklus tanpa akhir, namun bukan siklus yang stagnan, melainkan spiral yang terus bergerak menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih kompleks, lebih tidak bisa dijangkau oleh kehampaan itu sendiri. Dan di dalam spiral itu, untuk pertama kalinya, Wiratma mulai berada di posisi yang tidak ia kenal. Bukan dominan, bukan seimbang, melainkan tertinggal. Tidak ada suara yang menandai perubahan itu. Tidak ada getaran besar yang mengumumkan pergeseran. Tidak ada cahaya, tidak ada gelap. Tidak ada retakan baru yang bisa dilihat. Karena segala sesuatu yang dulu bisa dijadikan indikator telah lama runtuh bersama hukum yang mengaturnya. Wiratma goyah. Bukan dalam arti kehilangan kekuatan, bukan dalam arti melemah seperti sesuatu yang kehabisan energi. Ia tidak kelelahan, ia tidak retak, ia tidak mengalami kehancuran dalam bentuk apapun yang pernah dikenal. Namun, ada sesuatu yang hilang. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Yang kini menjadi penentu. Pusat. Selama ini, ketiadaan pusat adalah kekuatannya. Ia tidak memiliki inti yang bisa dihancurkan. Tidak memiliki titik yang bisa diserang. Tidak memiliki fondasi yang bisa digoyahkan. Ia menyebar, ia cair. Ia tidak terikat oleh bentuk atau arah. Ia adalah kebebasan absolut dari segala definisi. Namun, dalam konfrontasi ini, kebebasan itu berubah menjadi kekosongan yang tidak bisa bertahan. Karena untuk bertahan, dibutuhkan sesuatu untuk dipertahankan. Dan Wiratma tidak memiliki itu. Di sisi lain, Wira, yang seharusnya lebih rentan karena memiliki struktur, justru menunjukkan hal sebaliknya. Ia memang membangun dirinya. Ia memang menciptakan definisi. Ia memang memilih untuk memiliki batas. Namun batas itu tidak menjadi kelemahan. Karena setiap batas yang ia ciptakan adalah batas yang ia pahami, yang ia kendalikan, yang bisa ia ubah kapan saja. Ia tidak terperangkap di dalamnya. Ia menggunakannya. Dan lebih dari itu, ia selalu memiliki pusat. Bukan pusat yang tetap, bukan inti yang statis, melainkan pusat yang terus diperbaharui, terus dipilih, terus didefinisikan ulang tanpa henti. Dan selama pusat itu ada, selama ada sesuatu yang ia jadikan dirinya pada setiap momen, ia memiliki sesuatu untuk dijaga, untuk diperkuat, untuk dikembangkan. Itulah yang tidak dimiliki Wiratma. Dalam setiap benturan sebelumnya, hal ini tidak terlihat. Karena selama pertarungan masih berada dalam ranah penghapusan dan keberadaan, ketiadaan pusat adalah keunggulan. Tidak ada yang bisa dihancurkan jika tidak ada yang benar-benar ada. Namun kini, ketika Wira tidak lagi sekedar bertahan, tetapi terus mencipta, ketiadaan pusat menjadi celah. Karena sesuatu yang terus membangun akan selalu menemukan sesuatu untuk dibangun. Dan sesuatu yang tidak memiliki pusat tidak bisa menahan pembangunan itu. Resonansi berubah. Tidak lagi netral. Tidak lagi seimbang. Ada arah yang mulai terbentuk. Halus, namun tak terbantahkan. Mengarah pada satu titik yang perlahan menjadi dominan. Wira. Ia tidak bergerak cepat. Tidak ada lonjakan agresif. Tidak ada ledakan kekuatan yang mendominasi secara instan. Ia mendekat,
Namun, mendekat di sini bukanlah perpindahan jarak, melainkan konvergensi makna. Setiap pilihan yang ia buat, setiap definisi baru yang ia ciptakan, setiap fragmen yang ia satukan, semuanya mengarah pada satu hal, memperkuat keberadaannya sebagai sesuatu yang utuh, sesuatu yang memiliki arah, sesuatu yang memiliki inti. Dan setiap langkah konseptual itu secara tidak langsung menekan Wiratma, bukan dengan serangan, melainkan dengan kehadiran yang semakin sulit untuk diabaikan. Wiratma mencoba merespons. Ia memperluas dirinya lebih jauh, lebih luas, lebih dalam ke dalam ketiadaan. Ia mencoba kembali ke bentuk awalnya, atau lebih tepatnya, ke kondisi di mana ia tidak memiliki bentuk sama sekali. Ia menyebar ke segala arah yang tidak lagi memiliki arah, mencoba menghindari titik fokus yang mulai terbentuk di sekitar Wira. Namun, upaya itu tidak menghasilkan apapun. Karena menyebar tidak berarti menghindar dari sesuatu yang tidak bergantung pada lokasi. Wira tidak mengejar. Ia tidak mencari posisi Wiratma. Ia tidak membutuhkan itu. Karena yang ia hadapi bukanlah lokasi, melainkan konsep. Dan konsep itu mulai kehilangan stabilitasnya. Untuk pertama kalinya, Wiratma merasakan sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan kerangka lamanya. Bukan ketakutan, bukan ancaman, melainkan ketidakmampuan untuk mempertahankan dirinya dalam kondisi yang sama. Ia tidak berubah karena diserang. Ia berubah karena tidak ada alasan untuk tetap sama. Dan perubahan itu tidak terarah, tidak terkontrol, tidak dipilih. Berbeda dengan Wira yang setiap perubahan adalah hasil dari keputusan. Perubahan pada Wiratma terjadi sebagai konsekuensi dari ketiadaan keputusan. Ia tidak memilih untuk berubah. Ia hanya berubah. Dan dalam dunia di mana pilihan adalah satu-satunya hal yang menciptakan stabilitas, perubahan tanpa pilihan adalah bentuk ketidakstabilan yang paling dalam. Wira semakin dekat. Resonansinya semakin jelas. Tidak lagi sekadar tekanan samar, melainkan kehadiran yang memiliki struktur, yang memiliki arah, yang memiliki tujuan. Ia tidak memaksakan kehendaknya. Ia tidak menekan dengan kekuatan. Ia hanya ada. Namun keberadaannya kini memiliki bobot, makna, konsistensi. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh sesuatu yang tidak memiliki pusat. Dan disitulah titik kelemahan itu sepenuhnya terbuka. Wiratma tidak bisa mempertahankan dirinya dari sesuatu yang memiliki arah, karena ia tidak memiliki arah untuk melawan. Ia tidak bisa melawan sesuatu yang memiliki inti, karena ia tidak memiliki inti untuk digunakan sebagai titik perlawanan. Ia tidak bisa menahan sesuatu yang terus membangun, karena ia tidak memiliki struktur untuk menahan. Ia hanya ada. Dan ada tanpa definisi tidak cukup untuk bertahan dari sesuatu yang terus mendefinisikan dirinya. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai reaksi, bukan sebagai konsekuensi, melainkan sebagai kesadaran yang muncul dari dalam. Wiratma memahami. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini bukan tentang siapa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Ini tentang siapa yang memiliki sesuatu untuk dipertahankan. Dan ia tidak memiliki itu. Sementara Wira memiliki segalanya yang ia butuhkan. Bukan karena ia tidak bisa kehilangan, melainkan karena ia selalu bisa menciptakan kembali apa yang hilang. Dan dengan itu, ia selalu memiliki sesuatu untuk dijaga, sesuatu untuk diperjuangkan, sesuatu untuk dijadikan pusat dari keberadaannya.
Wira akhirnya berbicara. Bukan dengan suara yang merambat melalui udara. Bukan dengan getaran yang membutuhkan medium. Melainkan dengan makna yang langsung terbentuk di dalam ruang kesadaran yang tersisa. Jika aku harus hilang. Setiap kata tidak datang sebagai rangkaian bunyi. Ia muncul sebagai kepastian, sebagai keputusan yang tidak membutuhkan penjelasan. Aku akan menentukan bentuk hilangku sendiri. Dan di dalam kalimat itu, terkandung sesuatu yang tidak dimiliki Wiratma. Pilihan, bahkan dalam kehancuran. Kendali, bahkan dalam kehilangan. Definisi, bahkan dalam ketiadaan. Itulah yang menjadi pembeda terakhir. Dan disitulah pertarungan ini tidak lagi berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Karena kini bukan lagi dua kehendak yang saling meniadakan, melainkan satu kehendak yang terus membangun, melawan sesuatu yang tidak lagi memiliki alasan untuk tetap ada. Tidak ada lonjakan dramatis. Tidak ada dentuman yang memecah ketiadaan. Tidak ada perubahan mendadak yang bisa disebut sebagai titik balik. Justru sebaliknya, semuanya menjadi semakin tenang. Terlalu tenang. Seolah seluruh konflik yang sebelumnya memenuhi setiap lapisan realitas, kini ditarik ke dalam satu titik yang tidak terlihat, tidak terukur, namun terasa semakin padat. Ketegangan tidak hilang. Ia dipadatkan, ditekan, difokuskan. Dan di dalam kepadatan itu, Wira memilih untuk mengakhiri. Bukan dengan kekuatan yang lebih besar, bukan dengan serangan yang lebih cepat, bukan dengan menghancurkan apa yang tersisa dari Wiratma, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia mengubah arah dari pertarungan itu sendiri. Selama ini, setiap benturan yang terjadi selalu mengikuti satu pola. Penghapusan melawan penciptaan. Kehampaan melawan definisi. Ketiadaan melawan keberadaan yang terus dibangun ulang. Namun dalam pola itu, masih ada satu asumsi yang tidak pernah disentuh. Bahwa keduanya adalah dua hal yang terpisah. Dan Wira akhirnya menargetkan asumsi itu. Ia tidak lagi mencoba mempertahankan dirinya dari penghapusan. Ia tidak lagi sekadar mencipta untuk menggantikan yang hilang. Ia melangkah lebih jauh, ke tingkat di mana keberadaan itu sendiri didefinisikan. Ia tidak menyerang bentuk Wiratma. Ia tidak menyerang kehendaknya. Ia tidak menyerang kekosongannya. Ia menyerang makna dari keberadaan Wiratma. Dan serangan itu tidak datang sebagai benturan, melainkan sebagai redefinisi. Perlahan, pasti, tanpa celah. Wira mulai membangun sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Bukan sekedar mencipta dirinya, bukan sekedar menyusun kembali fragmen yang hilang. Ia mulai mencipta sesuatu di luar dirinya. Sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, namun juga tidak sepenuhnya terpisah. Sesuatu yang mengambil bentuk dari apa yang ia hadapi, namun tidak mengikuti definisi aslinya. Wiratma. Namun bukan Wiratma yang selama ini ada. Bukan entitas tanpa batas. Bukan kehampaan absolut. Bukan keseimbangan dari segala yang ada dan tidak ada. Melainkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem yang sedang dibangun Wira. Awalnya, perubahan itu hampir tidak terasa. Karena tidak ada bentuk yang bisa dilihat, tidak ada struktur yang bisa diukur. Namun, dalam lapisan makna yang paling dalam, pergeseran mulai terjadi. Definisi yang selama ini melekat pada Wiratma perlahan mulai bergeser. Tidak dihapus,
tidak dihancurkan, diganti. Konsep ketiadaan tanpa pusat mulai kehilangan relevansi. Bukan karena dihancurkan, melainkan karena tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk memahami keberadaannya. Wira memberikan alternatif, bukan dengan memaksa, melainkan dengan menciptakan kerangka baru di mana Wiratma memiliki posisi. Dan posisi itu tidak lagi independen. Ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, bagian dari sesuatu yang memiliki arah, bagian dari sesuatu yang memiliki pusat, bagian dari Wira. Disinilah serangan itu menjadi tak terhindarkan. Karena Wiratma tidak bisa melawan sesuatu yang tidak menghapusnya. Ia tidak bisa menolak sesuatu yang tidak menghancurkannya. Ia tidak bisa mengosongkan sesuatu yang tidak mencoba mengisi dirinya, melainkan justru mengubah cara dirinya dipahami. Untuk pertama kalinya, ia tidak diserang sebagai musuh. Ia dihadapi sebagai sesuatu yang akan dimasukkan. Dan itu tidak memiliki mekanisme perlawanan dalam sistem yang ia miliki. Wiratma mencoba merespons. Ia mencoba kembali ke bentuk ketiadaan absolutnya. Ia mencoba melepaskan semua definisi yang mulai menempel padanya. Ia mencoba kembali ke kondisi di mana ia tidak bisa disentuh oleh konsep apapun. Namun kali ini, upaya itu tidak sepenuhnya berhasil. Karena definisi baru itu tidak datang dari dalam dirinya. Ia datang dari luar. Dan lebih dari itu, ia datang dari sesuatu yang terus memperbarui dirinya tanpa henti. Setiap kali Wiratma mencoba melepaskan satu definisi, Wira menciptakan definisi baru. Setiap kali ia mencoba kembali ke ketiadaan, Wira memasukkannya ke dalam struktur yang baru saja dibentuk. Setiap upaya untuk tetap bebas justru menghasilkan keterikatan baru. Bukan karena dipaksa, melainkan karena tidak ada lagi ruang untuk sepenuhnya bebas. Karena ruang itu sendiri telah diisi oleh kehendak yang terus mencipta. Dan perlahan, tanpa ledakan, tanpa benturan besar, proses itu mulai mencapai titik yang tidak bisa dibalik. Wiratma mulai memahami. Bukan dengan analisis, bukan dengan logika, melainkan dengan kesadaran langsung yang tidak bisa disangkal. Ini bukan kekalahan dalam arti yang lama. Ini bukan kehancuran. Ini bukan penghapusan. Ini adalah asimilasi. Ia tidak akan hilang. Ia tidak akan dihancurkan. Ia tidak akan dihapus dari keberadaan. Ia akan tetap ada, namun bukan sebagai dirinya yang lama, melainkan sebagai bagian dari sesuatu yang baru. Dan untuk pertama kalinya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari dengan melepaskan diri dari melepaskan diri. Karena bahkan pelepasan kini menjadi bagian dari sistem itu. Setiap kali ia mencoba melepaskan definisi, tindakan itu sendiri menjadi definisi baru yang dimasukkan ke dalam struktur Wira. Tidak ada lagi tindakan yang berada di luar jangkauan. Tidak ada lagi kondisi yang benar-benar bebas. Semua menjadi bagian dari satu proses yang sama. Proses penciptaan yang terus berlangsung tanpa henti. Dan di tengah proses itu, Wira tidak menunjukkan agresi. Tidak ada dorongan untuk menghancurkan. Tidak ada keinginan untuk menguasai dalam arti yang kasar. Yang ada hanyalah kepastian bahwa ini adalah akhir. Bukan akhir dari keberadaan, melainkan akhir dari keterpisahan. Wiratma berhenti sejenak. Atau setidaknya, sesuatu yang mendekati berhenti dalam kondisi di mana waktu tidak lagi ada. Ia tidak lagi mencoba menyerang. Ia tidak lagi mencoba mengosongkan. Ia tidak lagi mencoba mempertahankan kebebasannya.
karena untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Bahwa menjadi bagian bukan berarti kehilangan. Bahwa memiliki pusat bukan berarti terikat. Bahwa definisi bukan selalu penjara. Dan dalam pemahaman itu, tidak ada perlawanan yang tersisa. Hanya satu hal yang muncul. Pilihan. Yang selama ini menjadi kekuatan utama Wira. Yang selama ini tidak dimiliki oleh Wiratma. Kini ada di hadapannya. Bukan sebagai paksaan. Bukan sebagai konsekuensi. Melainkan sebagai kemungkinan. Tidak ada ledakan. Tidak ada kilatan terakhir. Tidak ada momen dramatis yang memecah segalanya menjadi terang atau gelap. Justru sebaliknya, semuanya menjadi begitu tenang, hingga ketenangan itu sendiri terasa seperti tekanan yang tak terhindarkan. Sebuah titik di mana segala konflik yang pernah ada tidak lagi saling berbenturan, melainkan telah menemukan arah akhir yang sama. Dan di dalam ketenangan itu, keputusan akhirnya dibuat. Bukan oleh kekuatan, bukan oleh dominasi, melainkan oleh kesadaran. Wiratma yang selama ini ada tanpa pusat, tanpa batas, tanpa definisi yang bisa mengikat, untuk pertama kalinya tidak lagi hanya ada. Ia menyadari keberadaannya sebagai sesuatu yang bisa dipilih. Sesuatu yang bisa diakhiri. Sesuatu yang bisa diubah tanpa harus dihancurkan. Selama ini, ia mengira bahwa kebebasan absolut adalah bentuk tertinggi dari eksistensi. Tidak terikat, tidak terbatas, tidak memiliki pusat, tidak memiliki arah. Ia adalah segala kemungkinan, dan karena itu, ia tidak bisa dikalahkan. Namun di titik ini, ia memahami satu hal yang selama ini terlewat. Bahwa tanpa arah, tidak ada tujuan. Tanpa pusat, tidak ada sesuatu yang bisa dijaga. Tanpa pilihan, tidak ada makna. Dan tanpa makna, bertahan tidak lagi memiliki arti. Sementara itu, Wira berdiri, bukan sebagai sosok, bukan sebagai tubuh, namun sebagai sesuatu yang kini memiliki keutuhan yang tidak bisa dihapus. Bukan karena ia tidak bisa dihancurkan, melainkan karena ia selalu bisa menentukan ulang dirinya. Ia tidak lagi sekadar mencipta, ia telah menjadi hasil dari ciptaannya sendiri. Setiap bagian dari dirinya yang dulu tercerai, yang dulu hilang, yang dulu runtuh, kini tidak lagi berdiri sebagai fragmen. Mereka telah menjadi satu kesatuan yang tidak bergantung pada masa lalu. Bukan karena masa lalu dipertahankan, melainkan karena masa lalu telah dilampaui dan digantikan oleh pilihan yang terus diperbaharui. Dan di dalam keutuhan itu, tidak ada ruang untuk konflik yang sama. Karena yang tersisa bukan lagi dua kehendak yang saling bertentangan, melainkan satu kehendak dan satu kemungkinan untuk bergabung dengannya. Wiratma tidak melawan. Untuk pertama kalinya sejak ia melampaui definisi, ia tidak mencoba melepaskan diri, tidak mencoba mengosongkan, tidak mencoba kembali ke kondisi awalnya. Karena ia tahu tidak ada awal untuk kembali, dan tidak ada luar untuk melarikan diri. Yang ada hanyalah pilihan yang kini terbuka sepenuhnya di hadapannya. Bukan sebagai paksaan, bukan sebagai konsekuensi, melainkan sebagai satu-satunya jalan yang tersisa yang masih memiliki makna. Ia melihat Wira, bukan dengan indera, bukan dengan persepsi, melainkan dengan pemahaman yang langsung. Ia melihat bagaimana setiap bagian dari Wira terbentuk, bukan dari kebutuhan untuk bertahan, tetapi dari keputusan untuk menjadi. Ia melihat bagaimana setiap kehilangan tidak pernah benar-benar menjadi akhir, melainkan titik awal bagi sesuatu yang baru.
Ia melihat bagaimana definisi tidak menjadi batas, melainkan alat untuk mencipta arah. Dan di dalam semua itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Tujuan. Bukan tujuan yang tetap, bukan tujuan yang membatasi, melainkan arah yang dipilih, berulang kali, tanpa henti. Dan disitulah pilihan itu menjadi jelas. Bukan karena ia dipaksa, melainkan karena ia akhirnya mengerti bahwa menjadi bagian dari sesuatu yang memiliki arah lebih bermakna daripada menjadi segala sesuatu tanpa arah. Perlahan, tanpa gerakan, tanpa perubahan yang bisa dilihat, Wiratma mulai melepaskan dirinya. Namun kali ini, bukan pelepasan yang menuju kehampaan. Tidak ada benturan, tidak ada resistensi, hanya aliran yang tidak bisa dihentikan, karena ia tidak lagi ingin dihentikan. Dan di dalam aliran itu, untuk pertama kalinya, Wiratma tidak kehilangan dirinya. Ia menemukan bentuk baru dari dirinya. Bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu yang utuh. Momen itu tidak bisa diukur, tidak bisa disebut sebagai detik, tidak bisa disebut sebagai perubahan bertahap. Dia terjadi sekaligus, namun juga terasa seperti proses yang tidak memiliki awal maupun akhir. Dan kemudian, segalanya selesai. Bukan karena tidak ada lagi yang tersisa, melainkan karena tidak ada lagi yang terpisah. Ledakan itu terjadi, namun tanpa suara, tanpa cahaya yang menyilaukan, tanpa kehancuran yang bisa dilihat. Ia adalah perubahan total yang tidak meninggalkan jejak konflik. Dan setelah itu, hanya satu yang tersisa. Wira. Bukan sebagai fungsi tubuh, melainkan sebagai tanda bahwa sesuatu kini memiliki ritme, memiliki keberlanjutan, memiliki arah. Bentuk itu kembali, bukan sebagai batas yang mengurung, melainkan sebagai wadah yang dipilih. Sesuatu yang bisa berubah, namun tetap memiliki pusat. Dan di dalam semua itu, satu hal kini tidak bisa dihapus, dirinya sendiri. Bukan karena ia tidak bisa dihancurkan, melainkan karena ia selalu bisa memilih untuk menjadi. Dan pilihan itu tidak lagi terpisah, tidak lagi terpecah, tidak lagi terbagi antara dua kehendak. Ia satu, utuh, tidak sempurna, namun lengkap, tidak tak terbatas, namun cukup. Dan di dalam keutuhan itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk bertarung. Karena tidak ada lagi yang harus dilawan. Yang ada hanyalah keberadaan, yang kini memiliki arti, yang kini memiliki arah, yang kini dipilih. Pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling kuat, bukan yang paling tak terbatas, bukan pula yang tak bisa dihancurkan, melainkan yang memilih untuk menjadi, yang berani memiliki arah, meski harus kehilangan segalanya terlebih dulu. Karena dari semua kemungkinan, hanya satu yang benar-benar nyata. Pilihan yang tidak berhenti dibuat. Dan kini, Wira bukan lagi sekadar nama. Ia adalah bukti bahwa bahkan di ujung kehampaan, makna masih bisa diciptakan. Kalau kamu merasakan kedalaman cerita ini, jangan berhenti di sini. Tulis di kolom komentar, aku memilih untuk menjadi. Like kalau kamu ingin kisah Wira berlanjut dalam ekspansi yang lebih besar. Subscribe dan aktifkan notifikasi, karena perjalanan ini belum selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.